Salam. Selamat datang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Inilah pembukaan kitab ibadah setelah PPKM. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah, kita akan mengikuti ibadah secara live streaming dari rumah. Sebelum kita mulai ibadah, marilah kita menundukkan kepala, kita berdoa di dalam hati. Kita berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, salam damai untuk kita semua. Sudah selayaknya kita hari ini memuji dan memuliakan nama Tuhan yang memberi kesempatan kepada kita bertemu dalam ibadah minggu hari ini untuk memuliakan nama Tuhan pada minggu ke-12 setelah Trinitatis, minggu ketritunggalan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah yang menjadi sumber kebenaran telah nyata di dunia ini. Oleh karena itu, marilah kita memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Kita bernyanyi bersama dari buku ND nomor 135 ayat 1 dan ayat 2. Hodo tangi hono
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontakan tergelincir di situ. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan saya. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende 216 ayat 1. Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ke-12 setelah Trinitatis, yaitu hukum Taurat ke-5 sampai dengan yang ke-10. Kita membacanya secara responsoria. Saya mulai dari hukum Taurat ke-5. Hukum Taurat ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat ke-6, jangan membunuh. Hukum Taurat ke-7, jangan berzina. Hukum Taurat ke-8, jangan mencuri. Hukum Taurat ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 162. O Dewata, asal warga, untuk dosaku.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi buku ND nomor 136 ayat 1. Epistel pada minggu ke-12 setelah Trinitatis tertulis dalam kitab Roma 12 ayatnya yang ke-17 sampai dengan 21. Marilah kita baca secara responsoria. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi buku ND 713 ayat 1. Unang
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat pada minggu ini. Warta Minggu tanggal 22 Agustus 2021. Yang pertama, berita lahir. Pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021, Tuhan telah mengaruniakan seorang putri bagi keluarga Romandus Hamonangan Samosir, Ibu Tio Uli Patresia Boru Silaban dari Uik Kramat Jati. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut dan orang tuanya. Yang kedua, anggota jemaat baru. 1. Mulai hari ini, Minggu 22 Agustus 2021, telah diterima menjadi anggota jemaat perseorangan gereja kita, yaitu Susi Perawati Boru Sinaga, yang telah menerima peneguhan sidi tanggal 15 Agustus 2021. Alamat Jalan Tekaria nomor 8 RT 07 RW 02 Kelurahan Tengah, Uik Tengah. Semoga menjadi anggota jemaat yang baik di tengah gereja kita. Kedua, mulai hari ini Minggu tanggal 22 Agustus 2021 telah diterima menjadi anggota jemaat perseorangan gereja kita, yaitu Sri Mulyo Hadi Raharjo, yang telah menerima peneguhan sidi tanggal 13 Juni 2021. Alamat Jalan Damai nomor 72 Lubang Buaya, Uik Lubang Buaya. Semoga menjadi anggota jemaat yang baik di tengah gereja kita. Ketiga, rencana pernikahan. Pemberitahuan pertama, akan menerima pemberkatan nikah Saudara Naratama Guntario Marpaung, putra dari Bapak Halomoan Marpaung almarhum, Ibu Marintan Boru Hutapea, anggota jemaat HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati, dengan Saudari Dini Sihar Mugape Boru Togatorop, putri dari Bapak Luhut Hasiholan Togatorop, Ibu Rosinta Boru Silalahi, anggota jemaat HKBP Pejuang, Resort Palmarum, Distrik 19 Bekasi. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 4 September 2021 pukul 9 WIB, bertempat di HKBP Pejuang Resort Palmarum, Distrik 19 Bekasi. Kiranya Tuhan memberkati rencana pernikahan mereka. Pemberitahuan pertama, akan menerima pemberkatan nikah Saudara Mikael Hamonangan Malau, putra dari Bapak Situa Jawane Malau, Ibu Marisi Herlina Boru Sihite, anggota jemaat HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis, dengan Saudari
Abigail Mida Milopetri Theodora Boru Marpaung. Putri dari Bapak Donald Panggabean, Ibu Neti Ronauli Boru Siahan. Anggota Jemaat HKIP Keramat Jati, Resort Keramat Jati. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 4 September 2021 pukul 10 WIB bertempat di HKBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati. Persekutuan Koinonia. Yang pertama, PA Remaja. Pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021, masuk pukul 18.30 WIB, seksi remaja akan melaksanakan PA Remaja dengan topik Be a Best Friend 1 Samuel 20. PA ini akan dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Cloud Meeting dan live streaming melalui kanal YouTube HKBP Keramat Jati. Kami menghimbau seluruh jemaat kategorial remaja untuk dapat mengikuti kegiatan PA ini. Kedua, kegiatan tahun pemberdayaan Distrik 8 DKI Jakarta. Dalam rangka penggalangan dana pelaksanaan orientasi tahun pemberdayaan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta melakukan penjualan kartu e-tol dengan logo HKBP. Kartu ini yang didistribusikan ke setiap resort dan huria. HKBP Keramat Jati menerima 200 eksemplar kartu e-tol. Kami menghimbau jemaat yang ingin memiliki kartu e-tol dengan logo HKBP dapat membeli dengan harga Rp100.000 dan menghubungi Sekretaris Huria Situa J. Manurung dengan nomor telepon 0813 1133 7592. Pelayanan kasih diakonia. Jemaat meninggal. Pada hari Selasa 17 Agustus 2021 telah meninggal dunia Bapak Walintong Simajuntak, tutup usia 51 tahun 4 bulan, meninggalkan inang Ponita Boru Sihite dan 3 orang anak dari Wik Condet Batu Ampar. Kita berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan cepat terhibur. Kedua, penghiburan oleh seksi paropuan. Gereja melalui seksi paropuan akan melaksanakan pangapulion secara tatap muka atau onsite pada hari Rabu 25 Agustus 2021 pukul 17 WIB. Setiap jemaat kategorial paropuan yang ingin mengikuti acara ini secara tatap muka harus menunjukkan kartu vaksin. Lain-lain. Yang pertama, laporan pertanggungjawaban tim satuan COVID-19 periode ketiga. Sehubungan telah berakhirnya masa tugas pelayanan tim Satgas COVID-19 periode ketiga, tanggal 16 Agustus 2021, maka tim Satgas COVID-19 telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan kepada Pendeta Resort. Pemilihan tim Satgas COVID-19 HKBP Keramat Jati periode keempat direncanakan akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021. Yang kedua, Winiber Database HKBP Keramat Jati. Gereja akan melaksanakan webinar Database HKBP Keramat Jati pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 pukul 19 WIB bertempat di Gereja HKBP Keramat Jati. Narasumber Bapak Insinyur Christopher Sirait melalui Zoom Cloud Meeting dan diikuti oleh tim database HKBP Keramat Jati. Surat edaran nomor 01/SE HKBP Keramat Jati /8 Romawi /2021. Melihat perkembangan kondisi daerah DKI Jakarta yang sudah semakin membaik dan sampai dengan saat ini
setelah pelaksanaan PPKM level 4 dan berpedoman pada lampiran surat keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 974 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 nomor 7 tentang kegiatan peribadatan, maka dengan ini kami menginformasikan kepada seluruh jemaat HKBP Kramat Jati sebagai berikut. 1. Minggu tanggal 22 Agustus 2021, gereja akan melaksanakan ibadah Minggu Bahasa Indonesia masuk pukul 9 WIB. Diperkenankan hanya untuk seluruh parhalado dan istri maupun suami yang ingin mengikuti ibadah secara tatap muka atau onsite boleh hadir ke gereja dengan menunjukkan surat vaksin COVID-19. Mulai hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021, HKBP Kramat Jati akan melaksanakan 4 kali ibadah setiap minggu, yaitu ibadah pertama masuk pukul 6 WIB bahasa Batak dengan tatap muka. Ibadah kedua masuk pukul 9 WIB bahasa Indonesia dengan tatap muka dan live streaming. Ibadah ketiga masuk pukul 11.30 WIB bahasa Batak dengan tatap muka dan live streaming. Ibadah keempat pukul 17 WIB bahasa Indonesia dengan tatap muka dengan kapasitas di dalam gedung gereja maksimal 300 orang. Ketiga, ketentuan untuk pelayanan dan jemaat yang akan mengikuti ibadah tatap muka adalah sebagai berikut. A. Usia minimal 17 tahun. B. Kondisi sehat dengan suhu tubuh maksimal 37 derajat Celcius yang dicek saat memasuki gereja. C. Sudah menerima vaksinasi dengan menunjukkan sertifikat vaksin atau baik berupa print out atau melalui aplikasi Peduli Lindung pada ponsel masing-masing. D. Melaksanakan protokol kesehatan ketat dengan tetap menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak dan tidak berkerumunan. E. Petugas Satgas COVID-19 harus dengan disiplin mengingatkan setiap orang yang akan memasuki gedung gereja untuk mencuci tangan dan mengatur tempat duduk bagi jemaat yang hadir. Keempat, pelaksanaan ibadah pemberkatan dan peneguhan janji pernikahan dapat dilaksanakan dengan kapasitas 50 orang dengan ketentuan sebagai berikut. A. Usia minimal 17 tahun. B. Kondisi sehat dengan suhu tubuh maksimal 37 derajat Celcius yang dicek saat memasuki gereja. C. Membawa surat swab antigen dengan hasil negatif. D. Sudah menerima vaksinasi dengan menunjukkan sertifikat vaksin atau baik berupa print out atau melalui aplikasi Peduli Lindung pada ponsel masing-masing. E. Melaksanakan protokol kesehatan ketat dengan tetap menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. F. Pihak gereja melalui petugas Satgas COVID-19 akan dengan disiplin mengingatkan setiap orang yang akan memasuki gedung gereja untuk mencuci tangan dan mengatur tempat duduk. G. Untuk poin A, B, C, D, pihak keluarga harus dengan tegas mengingatkannya kepada setiap orang yang diundangnya yang akan menghadiri ibadah tersebut. Kelima, pemakaian gedung serbaguna belum diizinkan sampai waktu yang ditentukan. Keenam, pelaksanaan sermon parhalado, sermon sekolah minggu, dan PHD kategorial, pertangyangan week di gereja, katelisasi CD reguler, katelisasi CD khusus, konseling pranikah dapat dilakukan dengan tatap muka dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas pada poin 2 dengan sangat disiplin. Demikianlah pemberitahuan ini disampaikan untuk dapat dimaklumi dan kita laksanakan bersama
Ketentuan ini berlaku sampai nanti ada perkembangan berikutnya, dan jika ada perubahan akan diinformasikan kembali kepada seluruh jemaat. Marilah kita terus berdoa agar kiranya Tuhan memberkati kita dan kiranya pandemi COVID-19 segera berlalu sehingga kita dapat kembali menjalani hidup dan aktivitas dengan nyaman. Salam sehat dan tetap lakukan dengan disiplin protokol kesehatan. Jakarta, 21 Agustus 2021, Pendeta HKBP Resort Kramat Jati, Pendeta Dr. Anna C.H. Pera Pangaribuan, ditandatangan dan distempel. Demikian warta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 743 ayat 1 dan 2. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas madihita saluhutna. Saya menyapa juga Amang dan Inang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dari semua kategorial, khususnya remaja Naposo, Ama Ina, dan lansia yang mengikuti ibadah minggu ke-12 setelah Trinitatis pada hari ini dari rumah kita masing-masing, dari rumah sakit. Kiranya dimanapun kita berada mengikuti ibadah ini, Amang dan Inang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari tetap bersuka cita. Bahkan yang di rumah sakit sekalipun Tuhan memberi kesembuhan untuk Amang dan Inang. Kalau sedang menjaga saudara kita juga Tuhan menguatkan Amang dan Inang. Juga untuk seluruh parhalado yang hadir pada hari ini bersama dengan keluarga. Untuk pertama sekalinya setelah PPKM di Jakarta ini berlangsung dan gereja kita hari ini membuka untuk parhalado dan keluarga, dan minggu yang akan datang Amang dan Inang, saudara-saudari boleh hadir ke gereja tentunya dengan berbagai protokol kesehatan yang telah dibacakan di dalam warta jemaat. Kiranya pandemi COVID ini boleh benar-benar segera mereda dan Tuhan senantiasa memberi kita kesehatan. Amang Inang, mari mempersiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, minggu ke-12 setelah Trinitatis. Terambil di dalam Kitab Mazmur pasal 34. Dimulai dari ayat yang ke-12 sampai 18.
Mazmur 34 ayat 12 sampai 18 saya akan bacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Topik minggu pada minggu ke-12 setelah Trinitatis hari ini adalah orang benar di mata Tuhan. Halak partigor diadopani debata. Inilah topik minggu pada hari ini. Halak partigor diadopani debata atau orang benar di mata Tuhan. Berbicara tentang orang benar, rasa-rasanya hampir semua orang ingin dan selalu mengklaim bahwa dirinya adalah orang yang benar. Jarang kita menemukan orang yang dengan senang hati, jarang atau bahkan tidak dapat kita temukan orang yang dengan gemar mengatakan, salah akulah dipersalahkan. Itu jarang sekali. Biasanya, saya benar kok, dia yang salah. Kalau topik hari Minggu ini mengajak kita untuk mengetahui siapakah orang benar sebenarnya yang dikatakan di dalam khotbah hari ini. Orang benar di mata Tuhan seperti apakah itu? Kita akan belajar dari pemazmur Daud. Mazmur pasal 34 ini. Supaya kita memahami seperti apakah orang benar itu. Penulis Mazmur 34 atau Mazmur dari Raja Daud menyampaikan bagaimanakah orang yang benar dan orang partigor di dalam bahasa Batak. Raja Daud itu ingin membagikan, menasehatkan supaya orang-orang hidupnya itu hidup dalam kebenaran, hidup di dalam keadaan yang terberkati, hidup yang indah. Dia ingin membagikan pengalaman-pengalaman itu kepada orang-orang di sekitarnya. Itu sebabnya Amang Inang, saudara-saudari, kalau kita baca ayat pertama pada khotbah hari ini, ayat 12, di sana ada sebuah kalimat ajakan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, katanya. Itu kata Raja Daud. Kepada siapa? Di dalam nats ini dikatakan anak-anak. Mari anak-anak, dengarkanlah aku. Lalu timbul pertanyaan kita, siapa anak-anak yang dimaksud di sana? Kenapa anak-anak yang dipakai di sana? Apakah anak-anak yang disebut itu adalah anak kecil, sekolah minggu? Apakah yang boleh mendengarkan nasihat takut akan Tuhan itu adalah hanya nageleng, dagdanak? Apakah seperti itu? Mari kita akan memperhatikan dari asal katanya. Kata anak-anak yang dipakai pada ayat 12 itu adalah ben dalam bahasa Ibrani. Ben itu berarti boleh saja son, grandchild, boleh juga nation, boleh juga itu disebut family atau people dalam bahasa aslinya. Jadi kata ben di sana, kata anak-anak di sana bukan hanya pada anak-anak kecil, bukan kepada anak-anak yang baru bertumbuh, bukan.
Kata anak di sana adalah semua orang yang mau belajar firman Tuhan. Boleh perseorangan, boleh people, family, bangsa, siapapun. Jadi kalau orang yang selalu mau belajar firman Tuhan, itu disebut sebagai band, anak-anak. Mari anak-anak, dikatakan di sana, dengarkanlah aku. Artinya Amang Inang, walaupun usia kita tua, di hadapan Tuhan, kalau kita mau belajar firman Tuhan, kita disebut sebagai anak-anak atau band. Saya band di hadapan Tuhan. Seperti itu. Jadi kita boleh memahami dalam nats ini pada ayat 12. Bila Amang Inang bersedia, saudara-saudari bersedia mendengarkan firman Tuhan, maka kita menjadi anak-anak yang dimaksud pada teks 12. Dan pangalaho songodak danak, bukan ya Amang Inang ya? Dimanapun kita selalu menginginkan karakter kita tidak seperti anak-anak. Tetapi hausnya kita untuk firman Tuhan itu seperti anak-anak yang sedang bertumbuh. Ingin terus mendengar firman Tuhan. Yang kemudian dikatakan di dalam khotbah pada hari ini ayat 13. Siapakah orang yang menyukai hidup, umur panjang, kebaikan dalam hidup? Ayat 13 ini mau menyatakan umumnya 3 hal inilah yang ingin dipenuhi atau didapat atau dicari orang. Apa itu? Yang pertama, menyukai hidup. Walaupun dia mungkin hidupnya menderita, tapi kalau sudah sakit, tong dulu dokter kan? Itulah menyukai hidup artinya. Walaupun hidupnya sudah menderita, kalau sakit berobat juga. Karena dia masih ingin hidup. Nah ini yang 3 hal ini sering dicari orang. Pertama, menyukai hidup menurut pemazmur Daud. Yang kedua, sesuai dengan ayat 13, yaitu umur panjang. Saya bisa jamin Amang Inang kalau kita semua ini ingin umurnya panjang. Apakah ada yang kalau ulang tahun doanya adalah berikan aku umur yang sesingkat-singkatnya? Jarang. Pasti adalah semoga umurnya panjang. Itu juga yang kita doakan setiap orang berulang tahun. Panjang umur ya Amang, Inang, Tangyang Tadui. Dan ini memang umumnya dicari orang supaya umurnya panjang. Mengikuti pola-pola makan tertentu supaya hidupnya sehat dan umurnya panjang. Minum obat vitamin tertentu supaya umurnya panjang. Dan yang ketiga adalah yang umumnya disukai orang menurut ayat 13 adalah orang yang berusaha mencari untuk menikmati yang baik dalam hidupnya. Tetapi yang selanjutnya pada ayat yang ke-14, kita akan menemukan ayat 14, ayat 15, karakter orang-orang yang benar menurut Daud. Seperti apakah? Mari kita belajar Amang Inang. Jadi kita mau koreksi hari ini, apakah saya ini orang yang benar di hadapan Tuhan atau sok benar di hadapan Tuhan? Sesuai dengan pemazmur Daud, khotbah hari ini. Mari kita perhatikan ayat 14. Orang yang benar dikatakan di sana adalah orang yang bisa menjaga perkataan, menjaga ucapannya, menjaga lidahnya, menjaga bibirnya. Saya bacakan ayat 14 Amang Inang. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Karakter orang benar di mata Tuhan yang pertama adalah dia mampu menjaga ucapannya. Dia mampu menjaga bibirnya. Dia mampu menjaga lidahnya. Kita tahu Amang Inang dalam Yakobus 3 ayat 5. Ini lebih radikal lagi dikatakan dosa dari lidah. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Perbandingannya apa? Yakobus 3 ayat 5. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Benarkah demikian? Benar. Makanya dinasihatkan hati-hati dengan lidah kita. Yakobus berkata, lidah itu walaupun kecil, dia bisa membangkitkan perkara besar. Lidah pun adalah api. Yakobus 3 ayat 6. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan sehingga ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Amang Inang nanti boleh baca referensi di rumah masing-masing dari Yakobus 3 ayat 5 sampai 6. Artinya apa? Ternyata dengan lidah berbagai-bagai dosa akan kita lakukan. Menyulut perkelahian itu mulai dari lidah. Kata-kata kotor, kutuk, menghina. Itu semua dari mana?
mulut kita. Kata-kata dusta, menipu, berbohong kepada sesama, atau bahkan pada Tuhan. Kita mungkin tidak mencuri, Amang Inang. Kita mungkin tidak membunuh, tapi kita mungkin melalui perkataan mengutuk orang, menghina orang, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada orang lain. Itu pun sama hukumnya dengan berbuat dosa. Boleh diperbandingkan Matius 5 ayat 21. Jadi kita nggak membunuh, kita nggak mencuri, tapi hanya dengan mengutuki saja, berdusta saja, hukumnya sama. Maka dikatakan hati-hati dengan perkataan kita. Karena apa, Mang Inang? Kalau kita boleh koreksi sedikit saja, akhir-akhir ini permasalahan yang sering terjadi di dunia kita, di kehidupan keluarga, berkantor, dan banyak hal lain, kita selalu menemukan orang yang cenderung itu lebih suka bicara daripada mendengar. Kita sering temukan itu. Sedikit-sedikit melakukan komentar, berdebat, mengkritik, memprotes, mencela, memaki, berkata kasar, tanpa peduli perasaan orang lain. Itu sebabnya seperti api itu, kata Yakobus, membakar, menyulut. Intinya orang lebih senang berbicara daripada mau belajar mendengar orang lain. Itu sebabnya saudara-saudari, hari ini kita akan belajar dari khotbah ini, dan khususnya didukung oleh satu ayat dari Amsal 8 ayat 18 ayat 21. Di sana ditulis, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi kalau kita sering mencela, mengutuki, suatu saat kita yang akan dicela dan dikutuki orang lain. Menurut Amsal 18 ayat 21. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang pertama, kalau kita mau menjadi orang benar di hadapan Tuhan, jagalah perkataan kita mulai hari ini. Jagalah lidah kita, jagalah bibir kita. Berhati-hatilah. Lidah menentukan banyak dalam hidup manusia, Amang Inang. Dan sebagian besar persoalan dalam hidup rumah tangga atau keluarga, masyarakat, gereja, bahkan suatu bangsa itu dimulai dari lidah. Roahiyak kok, sadarion, wah bisa marah itu. Apalagi kalau ibu-ibu sudah berdandan maksimal. Dan cocok warna ni baju minamat kan, naing borhatu gereja. Bisa berantem itu, Amang Inang. Apalagi ngai bongkar lemari kan, idok muse songoni. Hanya melalui lidah, sakit hati itu. Homa tu gereja, dangolau tu gereja inna kan. Boleh saja seperti itu, hanya melalui perkataan. Jadi hari ini kalau kita mau menjadi orang yang benar, penting sekali untuk menjaga perkataan kita supaya kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Kita mampu menjaga hati dan pikiran, tetapi juga mampu menjaga perkataan kita. Hati, lidah kita, bibir kita, Amang Inang. Mari kita terapkan, saudara-saudari yang di rumah juga. Kalau dalam keluarga sering merbadai, jangan-jangan memang ucapan kita ini sering menyakiti. Jadi koreksilah diri masing-masing. Yang kedua, bagaimanakah supaya kita menjadi orang yang benar? Di dalam teks khotbah hari ini, yaitu orang yang benar sebagaimana ayat 15a. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ini syarat yang kedua. Supaya kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, di sana ada perintah, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Menjauhi yang jahat, melakukan yang baik. Kata jahat di sini, Amang Inang, bahasa aslinya Ibrani itu ra'a. Dari kata ra'a ini berarti rusak, kotor, bau, jelek. Itu jahat. Jadi kalau dikatakan jauhilah yang jahat, berarti jauhlah pikiran yang busuk, pikiran yang bau, pikiran yang jelek, pikiran yang tidak benar. Jadi dalam pikiran dan dalam hati, kalau orang hanya memikirkan hal yang jelek terhadap orang lain, pikirannya jelek kepada temannya, pikiran jelek kepada teman sekantornya, pikirannya jelek kepada keluarganya, nah itu yang disuruh oleh khotbah ini, jauhi itu, stop, hentikan itu sekarang juga. Ra'ah, jangan pernah ada tempat di pikiran kita ini pikiran-pikiran yang busuk, bau tentang orang lain. Itu harus dihentikan sekarang. Jadi kalau itu mulai muncul, kita minta pimpinan Tuhan. Satu kido Tuhan mengulu di portibio, nunang mau sanga mampain songoni Tuhan. Kita minta, jangan, stop, hentikan itu, Amang Inang. Khotbah ini menyuarakan kepada kita, jauhilah yang jahat. Kita harus bertobat, Amang Inang, segera, setiap hari harus ada pertobatan dalam diri kita. Kalau bahasa Batak, sumurut maho sian hajahatoni. Sumurut maho sian hajahatoni.
yang jahat itu. Tinggalkan pikiran seperti itu. Hentikan pikiran jahat pada orang lain. Yang ra'a itu, yang tidak benar itu kita hentikan. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Lakukanlah yang baik katanya. Apakah yang baik ini maksudnya? Dalam bahasa Ibrani itu top, dari kata yatab. Apa artinya baik di sana? Kalau dalam bahasa Inggris itu beautiful, excellent, fruitful. Rancangan yang membuat orang itu bisa senang, itu lakukan. Pikiran-pikiran yang bisa membuat orang di sekitar kita senang, itu lakukan. Itu maksudnya. Yang indah, yang baik, itu saja kita lakukan. Supaya imun kita ini naik kan, Amang Inang? Imun tubuh bisa meningkat. Kan harus pikirannya positif katanya. Bagaimana cara supaya dia itu bisa bahagia ya? Itu lakukan. Itu maksud firman Tuhan ini. Kalau dengan membantu dia bisa bahagia, lakukan. Hanya dengan menelepon dia bisa bahagia, lakukan. Jadi itu yang harus kita lakukan, Amang Inang. Mate nau boy hubain asabuin yan hatop boy salpu aka perbada anon misalnya. Itu lakukan. Itu fruitful, beautiful, excellent. Yang diminta, top. Lakukan yang baik. Membuat orang tambah sukacitanya. Itu yang lakukan. Kalau ada orang yang sakit, bagaimana ya supaya dia tambah sukacitanya? Saya bagaimana ya? Oh, saya ajak berdoa. Oh, saya coba teleponlah. Oh, saya coba kirimlah sesuatu. Itu kalau dilakukan, itulah yang disebut dengan top. Excellent. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Apalagi kalau ada yang isoman, supaya imunnya tubuh dari imunnya meningkat, maka kita lakukan yang baik, itu yang diminta. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita sudah mendengar. Yang pertama, supaya menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, jagalah lidah kita, perkataan kita. Yang kedua, supaya menjadi orang yang benar di mata Tuhan, diajarkan kepada kita adalah menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Kita lakukanlah. Nah, pikirin na diri yang rimangi ma akan adenggan, itu saja. Itu yang diminta oleh firman ini. Yang ketiga, carilah perdamaian, ayat 15C. Bagaimana supaya menjadi orang yang benar? Ayat 15C, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mari kita coba lakukan, Amang Inang. Carilah perdamaian dan berusahalah melakukannya. Orang yang senantiasa mencari perdamaian dan yang berusaha mendapatkannya. Ini PR bagi kita hari ini. Ada 3 poin sederhana saja menurut Mazmur ini. Mencari perdamaian. Perdamaian dalam bahasa Ibrani itu shalom, salim, health, security, aman, sehat, damai sejahtera, horas-horas. Itu yang harus kita temukan. Berusahalah berdamai. Asa horas-horas kita, supaya kita selamat. Perdamaian itu kebutuhan semua orang. Orang yang hidupnya tanpa damai sejahtera itu tidak akan tenang, cemas. Kalau ada musuhnya kan khawatir, langsung gentar, dihinggapi rasa takut, cemas, gentar. Oleh karena itu, berusahalah mencari perdamaian, mencari shalom, mencari aman, security, mencari keselamatan, horas-horas. Contoh paling mudah itu untuk kita bisa berdamai siapa? Diri kita. Kalau ada orang yang suka bilang dirinya ini jelek sekali saya, apalagi pemuda-pemudi ya, kalau ada yang mengikuti ibadah live streaming ini, saya ini jelek banget, gak bisa ngapa-ngapain, bodoh kali pun aku ini. Itu dia tidak berdamai dengan dirinya. Memang saya ini ibu yang tidak baik, pernah mengklaim seperti itu, Amang Inang. Bapak yang tidak baik, itu dia tidak berdamai dengan dirinya. Berdamai dulu dengan dirinya, shalom dulu dengan hatinya. Lalu dia berdamai dengan siapa? Keluarganya dulu. Jangan pula satu keluarga tidak maksiat Tuhan. Bagaimana mungkin dia bisa berdamai dengan orang lain, dengan yang satu keluarga pun belum. Ingat, kita punya tugas untuk membawa damai di dunia ini. Berdamailah dengan siapapun, Amang Inang. Jangan pernah mencari perbedaan. Berdamailah dengan siapapun. Kita ini hidup sebentar saja, sebentar saja. Begitu datang sakit, apalagi COVID, cepat sekali usia kita berhenti saat itu juga. Jadi Amang Inang, selagi Tuhan beri kita umur, beri kesehatan, mari kita terus belajar seperti band anak-anak yang mau terus bertumbuh. Dan yang terakhir dalam khotbah ini, pemazmur meyakinkan kita, Amang Inang,
Kalau kita melakukan ketiga hal yang tadi disebutkan di dalam kitab ini, apa saja itu? Menjaga lidah, apa saja itu? Yaitu ketika kita mau menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Dan yang terakhir, ketika kita mau untuk mencari perdamaian, apa yang kita dapatkan? Selain kita menjadi orang yang benar, jaminannya ada pada ayat yang ke-16 sampai ayat 18. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Itu jaminan kita. Itu reward kita, itu hadiah kita. Orang yang mau melakukan itu, mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Telinga Tuhan kepada orang yang teriak minta tolong, katanya. Lalu ayat 18, apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengarnya dan melepaskannya dari kesesakan. Ayat 18. Jadi kita akan dapat itu, Amang Inang. Mata Tuhan katanya dan telinga Tuhan itu gambaran antromorfisme. Gambaran yang menggambarkan bagaimana seriusnya Tuhan memandangi kita. Bagaimana seriusnya Tuhan mengawasi kita. Bagaimana seriusnya Tuhan, mata Tuhan tertuju melihat, mendampingi kita. Mata Tuhan itu adalah alat. Kalau kita lihat mata dalam tubuh kita, mata itu kan alat untuk memperhatikan. Alat untuk mendampingi, menjaga, mengawasi. Kan itu fungsi mata. Seperti itulah Tuhan mengawasi kita. Jadi kita tidak akan pernah lemah. Jika mata kita tertuju kepada sesuatu, itu berarti kita sedang memperhatikannya, mengawasinya. Jadi Amang Inang, kalau kita sudah lakukan itu, kita punya jaminan. Mata Tuhan tertuju pada kita. Telinga Tuhan mendengarkan teriak kita. Yang terakhir, Tuhan lepaskan penderitaan Amang Inang. Jadi kalau bertanya kenapa pergumulanku terus datang, bertanyalah dulu apakah hidupmu sudah benar atau belum. Karena jaminan orang yang benar di hadapan Tuhan, dia pasti dilepaskan daripada kesesakannya pada waktunya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman hari ini kiranya mengajak kita, memotivasi kita. Jadilah orang benar di mata Tuhan. Sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai parhalado, sebagai orang yang bekerja di kantor, atau dimanapun berada. Hari ini bangkitkan motivasi Amang Inang, saudara-saudari, jadilah orang benar. Kita harus belajar, berusaha. Epistel mengatakan tadi sedapat-dapatnya, artinya berusahalah melakukannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Semoga firman hari ini meneguhkan iman kita semua yang hadir di gereja ini, tapi terlebih juga untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, sehingga Tuhan memperkenankan kami mendengarkan firman-Mu, firman yang memberikan kepada kami kekuatan, firman yang memberikan kepada kami dan menopang kami, sehingga kami mengerti saat ini ya Tuhan bagaimana kami harus bersikap, bagaimana kami harus bertindak, supaya kami menjadi orang benar di mata Tuhan. Kami sadar Tuhan, usia kami tidaklah dapat kami tentukan sampai berapa tahun kemudian. Semua itu bergantung pada Tuhan. Sehingga jika Tuhan mengizinkan kami untuk dapat hidup sampai saat ini di tengah keluarga kami, untuk dapat melakukan kebaikan, melayani dimanapun kami berada, izinkan kami untuk melakukan semua itu. Berikan kami kekuatan untuk melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu, seperti yang telah difirmankan pada hari ini, menjaga lidah perkataan kami untuk melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat, untuk kami dapat ya Tuhan juga mencari perdamaian, menjauhi segala permusuhan. Tuhan, kami percaya dengan pimpinan Roh Kudus-Mu, jika firman ini bertumbuh dalam hati kami, maka kami dapat melakukannya. Kami berdoa pada saat ini untuk seluruh jemaat-Mu kategorial, anak sekolah minggu, remaja Naposo, Ama Ina, dan lansia. Berkatilah mereka semua dalam segala beban kehidupan yang mungkin sedang mereka alami. Secara khusus untuk anak sekolah minggu, remaja Naposo yang sedang dalam masa pendidikan, berkatilah mereka Tuhan, yang sekolah secara daring, online, mungkin ada kekurangan dan kesulitan. Tuhan bantulah mereka. Bahkan orang tua yang mendampingi anak-anaknya, yang selalu diuji emosionalnya, Tuhan berkatilah orang tua supaya sungguh-sungguh dengan hikmat-Mu mengajari anak-anaknya
dengan adanya sekolah secara daring atau online. Bahkan pemuda-pemudi yang sudah sekolah juga studi secara khusus di tingkat perkuliahan, berkati mereka Tuhan, berkati dan berikan hikmat-Mu kepada mereka. Kami mendoakan juga untuk kategorial pemuda-pemudi atau siapapun yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan kasihanilah mereka, berikanlah pekerjaan yang terbaik seturut dengan rancangan Tuhan. Juga untuk siapapun dari jemaat-Mu yang sedang mencari pasangan hidup, dengan doa dan pengharapan dari Tuhan, maka Tuhan akan memberikannya. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan Allah untuk setiap keluarga rumah tangga yang sedang kesulitan dalam hal ekonomi, yang berguling ekonominya karena pandemi COVID ini, harus mencari kembali usaha lainnya. Kasihani mereka Tuhan, berikan keyakinan pada mereka, selalu ada jalan terbuka bagi orang yang mau berusaha. Berkatilah jemaat-Mu yang sedang terpuruk ekonominya, bangkitkan kembali ya Tuhan dengan pengasihan-Mu. Kami mengingat juga untuk seluruh jemaat-Mu kategorial lansia yang memiliki banyak keterbatasan berjumpa dengan orang lain, keterbatasan untuk melakukan aktivitas di luar. Berkati mereka semua di dalam masa tuanya akan selalu memberikan nasihat-nasihat ajaran yang baik kepada seluruh keturunannya. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan Allah untuk jemaat-Mu yang sedang berduka, siapapun itu, berduka karena hal apapun, berkati mereka, berikan mereka penghiburan-Mu, berikan mereka kekuatan daripada-Mu. Saat ini Tuhan, dalam doa syafaat ini kami mau mendoakan seluruh jemaat-Mu yang sedang sakit, yang sedang terbaring lemah, meminta pertolongan kesembuhan Tuhan. Kami mendoakan jemaat-Mu yang sakit di rumah, Amang Sintua STR Siregar, Yuliana Boru Sitohang, Inang Sintua LRR Boru Sormin, Nyonya Nainggolan Boru Gultom Tabita Septiani, Sintua Besi Dauruk, Nyonya Munte Boru Raja Kukuk, Nyonya Panjaitan Boru Silalahi, Sopar Panjaitan, Martin Manurung, Lumongga Hasibuan, Festi Boru Sianturi, Amang TN Sitorus, Mangkamar Paung, Denis Hasibuan, Nyonya Sihaan Boru Tampu Bolon, Nyonya Marpaung Boru Purba, Nyonya Sirait Boru Sitorus, Mutiarawati Boru Lumban Gaul, Martin Yansen Simanungkalit, Nyonya Sintua Simamora Boru Aritonang, Nyonya Pangaribuan Boru Samosir, M. Marbun C. Tambunan RS Pardiri, Nyonya Sintua D. Situmorang Boru Manurung, Johannes Situmorang, Nyonya Situmorang Melsa Boru Situmeang, Nyonya Panggabean Boru Hutagalung, Nyonya Purba Boru Silaban, Nyonya Gultom Boru Tambunan, Halundang Boru Siregar, Nyonya SBP Siregar Boru Siahaan, Christian Erikson Simanungkalit, Amang BMP Marpau. Mereka semua terbaring lemah di rumah mereka, mendapatkan perawatan melalui obat dan juga makanan minuman medis secara rawat jalan. Berkati keluarganya Tuhan yang menjaga siang dan malam, biar mereka tetap berpengharapan pada-Mu bahwa Tuhan akan menyembuhkan keluarganya yang sedang terbaring di rumah mereka masing-masing. Biarlah Engkau menguatkan mereka, meneguhkan iman mereka. Tuhan, kesembuhan-Mu bekerjalah atas mereka. Juga kami mengingat untuk seluruh jemaat-Mu yang dirawat di rumah sakit sekarang, terbaring lemah dengan bantuan medis. Berkatilah ya Tuhan Allah, Amang David Nainggolan, Maria Valentina Boru Siringo-ringo, Apriani Boru Simanjuntak, Judith Boru Simanjuntak, Nyonya MT Tambunan Boru Simanjuntak, Nyonya J Ginting Boru Siahaan, Jessica Boru Marbun, TP Aritonang, Nyonya Tinambunan Boru Simamora, Hasim Bolon, P Lumban Gaul, Nyonya Lumban Gaul Boru Tobing. Tuhan, berkatilah jemaat-Mu ini yang sedang dirawat di rumah sakit dengan segala bantuan medis, perawat dokter yang intensif mengobati. Biarlah kiranya kasih-Mu sungguh hadir, menguatkan mereka, menyembuhkan mereka. Siapapun yang sedang di dalam proses penyembuhan, Engkau yang kiranya memberikan kepada mereka penguatan, supaya mereka tetap berpengharapan pada Tuhan, bahwa kesembuhan daripada Tuhan akan bekerja bagi mereka yang percaya. Tumbuhkan iman mereka, biarpun mereka lemah terbaring, tapi imannya terus memanggil dan berseru pada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mendengar teriak mereka minta tolong. Berkati juga keluarganya yang menjaga, suami, istri, anaknya, atau siapapun yang menjaga keluarga
yang senantiasa siang dan malam bersama di rumah sakit. Berikan mereka kesehatan juga, terlebih di masa pandemi COVID ini. Tuhan, kami bersyukur hari ini gerejamu telah membuka pertama sekali ibadah khususnya untuk para halado dan keluarga. Kami berdoa bagi negara kami Indonesia. Bila kami mendengar bahwa sudah menurun secara drastis orang-orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan bahkan vaksinasi telah dilakukan kepada banyak elemen masyarakat, kami bersyukur Tuhan. Namun kami tetap bermohon, kiranya Engkau mengasihani kami, bangsa dan negara, dunia ini. Kiranya tidak lagi meningkat pandemi COVID ini. Secara khusus bagi gerejamu HKBP Keramat Jati, biarlah minggu depan sesuai dengan rancangan gereja ini akan membuka 4 kali ibadah. Dan semua berjalan dengan baik melalui para pelayan, para halado yang Tuhan pakai melayani di gereja ini. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah. Ada banyak dosa kami, kesalahan kami, melalui pikiran kami yang tidak baik. Ampuni kami Tuhan. Hapuskanlah dosa kami, dan layakkanlah kami menerima berkat-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi, marilah kita memuji Tuhan. Kita akan bernyanyi dari buku ND nomor 770 dan kita menyampaikan persembahan. Hanya musik. Kita nyanyikan ayat pertama, jemaat bangkit berdiri. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia pada jiwaku semua.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang mengikuti ibadah secara live streaming, ibadah kita telah selesai pada hari ini, minggu ke-12 setelah Trinitatis. Kami seluruh pelayan, pendeta, Bibelfro, Parhalado, tim IT, pemusik, song leader mengucapkan selamat hari Minggu, kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Salam dihita dongan Parhalado aladong gosenek di